Halo anak-anak semuanya. Saat ini kita akan belajar tentang salah satu identitas trigonometri di kelas 11. Matematika minat ya ini. Jadi ada banyak identitas trigonometri. Salah satunya adalah identitas sudut rangkap. Nah, di sini kalian bisa lihat rumus-rumusnya, tapi sebelum kita membahas semua rumus ini, kita cari tahu dulu artinya sudut rangkap itu apa. Nah, rangkap ini kalau dari segi bahasa Indonesia, artinya itu ganda, kembar. Jadi, ganda berarti bisa dibilang dua kalinya, ya. Kayak gini. Ibu ada kasih contoh. 14 derajat itu 2 kali 7 derajat. Artinya 14 derajat ini adalah sudut rangkap dari 7 derajat. 30 derajat itu kan 2 kali 15 derajat. 2 kali dari 15 derajat berarti 30 derajat adalah sudut rangkap dari 15 derajat. Demikian juga 90 derajat adalah sudut rangkap dari 45 derajat. Jadi sudut rangkap artinya rangkap artinya ganda ya. Jadi kalau bahasa sederhananya tuh 2 kali. 2 kali sudut apa? 2 kali dari sudut alfa gitu ya. Ini kita sebut dengan alfa. Sekarang ada rumus-rumus identitas sudut rangkap. Identitas sudut rangkap dari sin, dari cos, dan dari tan. Dari sin itu identitas sudut rangkapnya adalah ini. 2 kali sin alfa kali cos alfa. Nah, sudut rangkap tadi kan 2 kali sudut apa? Sudut yang lain kan? Makanya di sini 2 alfa. Jadi sin 2 alfa itu sudut rangkap dari sin. Cos 2 alfa itu identitas sudut rangkap dari cos. Tan 2 alfa adalah identitas sudut rangkap dari tan. Sekarang kita ulangi ya. Sin 2 alfa itu bisa dijabarkan menjadi 2 sin alfa dikali cos alfa. Sementara cos 2 alfa, nah cos 2 alfa ini memiliki 3 penjabaran yang berbeda-beda. Yang pertama, cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Ini identitas pertama dari cos 2 alfa ya. Yang kedua adalah 2 cos kuadrat alfa kurang 1. Yang ketiga adalah 1 kurang 2 sin kuadrat alfa. Jadi sudut rangkapnya cos ini ada 3 identitas. Kalau kita lihat dari semua rumus yang ada untuk identitas trigonometri, yang memiliki rumus yang kuadrat itu tuh adalah cos 2 alfa, sudut rangkap dari cos. Lihat ini. Jadi ada 3, kita bisa pilih sesuai kebutuhan. Kalau nanti soalnya itu cuma sin kuadrat, kita pakai yang rumus ketiga. Kalau di soalnya itu ada sin kuadrat dan sin kuadrat dan cos kuadrat, kita pakainya yang nomor 1. Kalau di soal itu hanya ada cos kuadrat, ya kita pakai yang ini saja, nomor 2. Kayak gitu. Sekarang tan 2 alfa sudut rangkap dari tan dijabarkan seperti ini. Iya, semua identitas untuk tan hampir semuanya itu pasti berupa pecahan seperti ini ya. 2 tan alfa per 1 kurang tan kuadrat alfa. Sekarang penggunaan rumus ini kayak gimana? Nah, di sini ada 5 contoh. Tentukanlah nilai trigonometri berikut. Min 18 sin 22,5 derajat kali cos 22,5 derajat. Nah, sekarang kalian lihat
bahwa di sini sudutnya adalah 22,5 derajat. Ini kan bukan sudut istimewa. Jadi kita tidak bisa tentukan sin 22,5 itu berapa, cos 22,5 derajat itu berapa. Ini bukan sudut istimewa masalahnya. Makanya kita menggunakan rumus yang lain. Kita membutuhkan rumus yang lain untuk mengubah sudut ini menjadi sudut istimewa. Nah, sekarang ini kan sin kali cos, ya. Kita punya tugas itu anak-anak. Kalian cari kira-kira soalnya itu mendekati rumus yang mana. Kita punya rumus ini, soalnya ini ya. Min 18 sin 22,5 derajat cos 22,5 derajat atau sin alfa kali cos alfa. Ini paling mendekati. Kalau kita lihat di sini, rumusnya cos itu semuanya berupa pengurangan ya. Rumusnya sin, hanya rumusnya sin yang berupa perkalian. Jadi, ini kita harus bawa ke sin 2 alfa. Karena soal ini yang mendekati yaitu dia mendekati identitas sin 2 alfa. Nah, sekarang rumus identitas sin 2 alfa ini 2 sin alfa cos alfa. 2 sin alfa cos alfa. Ini adalah identitasnya. Harus ada angka 2, harus sin kali cos ini sama-sama alfa. Nah, sekarang kalian lihat di soal kita. Apakah di soal kita ada angka 2? Nah, soalnya kita adalah min 18 sin 22,5 derajat dikali cos 22,5 derajat. Nah, alfanya adalah 22,5. Ini alfa. Nah, di sini harusnya angka 2. Tapi di soal kita angka min 18. Kita butuhnya angka 2, bukan angka min 18. Oleh karena itu, kita bisa uraikan nih, min 18 itu kita ubah menjadi 2 dikali berapa? Min 9. 2 kali min 9 dapatnya min 18 ya. Nah, jadi ini kita bisa ubah kayak gini. 2-nya ibu, min 9-nya ibu kasih ke depan ya. Min 9 kali 2 sin 22,5 derajat dikali cos 22,5 derajat. Nah, kalian lihat ini sudah persis sama dengan rumusnya ya. Rumusnya itu 2 sin alfa cos alfa. 2 sin alfa cos alfa. Jadi, ini sama dengan ini, dan ini adalah identitas dari sin 2 alfa. Jadi, ini kita bisa ubah menjadi sin 2 alfa. Min 9 ini tetap ada. Nah, alfanya tadi kan 22,5. Kita tinggal ganti min 9 sin 2 dikali 22,5 derajat. 2 kali 22,5 itu 45. Nah, 45 derajat ini adalah sudut istimewa kan? Sehingga 45 derajat sin 45 itu adalah 1/2 akar 2. Seperti itu. Sekarang kalau kita kali menjadi min 9/2 akar 2. Inilah hasilnya. Jadi kita harus usahakan sampai bentuknya sama persis dengan identitas. Kalau angka 2 ya harus ada angka 2. Kalau angka 3 harus ada angka 3.
Seperti itu. Oke, sekarang nomor 2. Nomor 2 adalah akar 16 akar 3 ini ya. Tan 15 per 1 kurang tan kuadrat 15 derajat. Nah, sekarang kita samakan dengan rumus. Ini adalah identitas dari tan. Ini adalah soalnya. Kira-kira sudah sama atau belum? Di bagian penyebut 1 kurang tan kuadrat alfa. 1 kurang tan kuadrat 15. Berarti ini adalah alfanya. Sekarang bagian pembilang 2 tan alfa. 16 akar 3 tan 15 derajat. Berarti kita butuh angka 2, bukan angka 16 akar 3. Tapi harusnya angka 2 karena identitasnya di sini angka 2. Jadi di sini kita bisa jabarkan 16 akar 3 itu tuh 2 kali berapa? Kayak tadi ya. Min 18 itu kita ubah menjadi 2 kali min 9. Sama dengan ini. 16 akar 3 kita bisa ubah menjadi 2 kali 8 akar 3. 2 kali 8 akar 3, kalau kita kali dapatnya 16 akar 3. Nah, sehingga kita bisa ubah, Ibu taruh 8 akar 3-nya duluan ya. 2-nya yang di belakang. Supaya dia berdekatan dengan tan, dengan rumusnya. Nah, sekarang kita samakan dengan rumus. Rumusnya adalah, mana nih? 2 tan alfa per 1 kurang tan kuadrat alfa. 2 tan alfa per 1 kurang tan kuadrat alfa. Ini sudah sama persis dengan rumus, sehingga yang Ibu lingkari ini kita bisa ubah menjadi ini, tan 2 alfa. Tan 2 alfa. Jadi setiap rumus yang kita gunakan, ujung-ujungnya akan kita ubah menjadi, kalau bukan sin 2 alfa, berarti cos 2 alfa, atau tan 2 alfa. Nah, sekarang 8 akar 3-nya ini belum dipakai ya. 8 akar 3 dikali tan 2 alfa. Soalnya kita kan 15 derajat. 15 derajat itu kan bukan sudut istimewa, makanya harus menggunakan rumus. Gitu ya. Sekarang kita ganti alfanya. Alfanya tadi 15 derajat. Berarti dikali tan 2 dikali 15 derajat. 2 kali 15 itu 30. Berarti 8 akar 3 kali tan 30 derajat. Tan 30 itu kan nilainya 1/3 akar 3. Nah, berarti kayak gini. Sekarang tinggal kita kali. Akar 3 kali akar 3 itu 3. Jadi di sini 8 kali 3 kali 1/3. 1/3 yang ini ya. Nah, ini kan bisa dibagi 1. Berarti sisanya hanya 8. Jadi jawabannya adalah 8. Seperti itu ya. Oke. Sekarang nomor 3. Nomor 3 ini rumusnya, soalnya 14 cos kuadrat. Oh, ini alfa ya. Ibu guru belum ganti nih. Ini harusnya 15 derajat. Ini 15 derajat. Yang ini 22,5 derajat. 22,5 derajat. Nah, sekarang nomor ketiga, 14 cos 15 derajat dikurangi 7.
Oke, sekarang setelah kita lihat soalnya, kita tentukan lagi kira-kira dia mendekati soal ya identitas yang mana. Kuadrat, ingat kalau kuadrat-kuadrat, sin kuadrat, cos kuadrat itu menuju ke cos 2 alfa. Sekarang ini kira-kira di identitas yang nomor 1, 2, atau 3. Ini hanya cos, tidak ada sin. Berarti yang kedua. Oke? Sekarang, di persamaan yang kedua ini, identitas yang kedua, hanya ada angka 2 dan hanya ada angka 1. 1 di belakang, 2 di depan. Sementara kita punya ini 14 di depan, 7 di belakang. Kita harus rubah ke menjadi 2 dan 1. Caranya gimana? Kita bisa menggunakan distributif, sifat distributif. 14 itu kan 2 ya. 14 itu 2 kali berapa? Terus 7 itu 1 kali berapa? Karena yang kita butuhkan angka 2 dan angka 1. 14 itu 2 kali 7. 7 itu 1 kali 7. Ya kan? Nah, jadi sudah ada angka 2, sudah ada angka 1 sesuai dengan identitasnya. Terus yang angka sama adalah 7. Nah, angka yang sama ini kita bisa gunakan hukum distributif, yaitu jikalau ada unsur yang sama, kita tempatkan di paling depan, tidak kita gunakan lagi. Sehingga yang tersisa adalah 2 cos kuadrat 15 derajat. Jadi 14 ini sudah tidak dipakai ya. Sudah dijabarkan menjadi 2 kali 7. Terus 7-nya taruh di depan. Yang tersisa hanya 2 cos kuadrat 15 derajat. Kurang 7 ini sudah kita uraikan menjadi 1 kali 7 kan. 7-nya sudah taruh di depan, tersisa hanya 1. Nah, sekarang kita samakan lagi dengan rumusnya. Apakah sudah sama dengan rumus? 2 cos kuadrat 15 kurang 1. 2 cos kuadrat alfa kurang 1. Nah, sudah sama persis. Berarti tinggal kita ganti. Ini tuh adalah identitas dari cos 2 alfa. Sehingga 7 dikali cos 2 alfa. Alfanya ganti dengan 15 derajat. 7 dikali cos 2 kali 15 itu 30 derajat. Cos 30 derajat itu nilainya 1/2 akar 3. Sehingga kalau kita kali menjadi 7/2 akar 3. Inilah nilainya. Oke, sekarang nomor 4. Oh, nomor 4 hampir sama itu nomor 4. 14 sin kuadrat 15 derajat kurang 7. Sama ya. Yang membedakan di sini sin kuadrat, kalau ini cos kuadrat. Kan sekarang yang kuadrat-kuadrat tadi kan rumusnya identitasnya sudut rangkap dari cos ya. Nah, ini sin. Kalau sin ini hanya sin, berarti itu bentuk ketiga, identitas ketiga. Oke, cuma di sini, nah kalian lihat, ini hanya butuh angka 1 dan 2. Tidak membutuhkan angka 14 dan 7. Lalu sinnya itu harus di belakang. Kalau yang cos kuadrat di depan. Kalau yang ini sin kuadratnya di belakang, satunya yang di depan. Tertukar posisi. Sementara di soal kita, nah sekarang kita ubah dulu. Kita butuh angka 2 dan angka 1. Berarti kayak tadi prosesnya kita lakukan sifat distributif. Ini kita butuh angka 2, ini butuh angka 1 kan? Jadi 2 kali 7 dapat 14, 1 kali 7 dapat 7. Lalu ada angka yang sama, kita keluarkan. Yang tersisa, kok sama dengan buka kurung. Yang tersisa adalah 2, 14-nya sudah tidak. Ya. 2 sin kuadrat 15 derajat kurang 1. Nih.
Sekarang kita samakan dengan rumusnya lagi. Ternyata masih beda. Ini sudah cuma ada angka 2 dan 1. Tapi kalau di rumus, satunya di depan. Kalau yang kita punya soal, satunya di belakang. Ya kan? Ini sinnya di belakang, satunya di depan. Ini malah sinnya di depan, satu di belakang. Tertukar posisi nih. Belum bisa kita ubah menjadi cos 2 alfa. Nah, untuk mengubah posisi pengurangan, Ibu Guru jelaskan dulu ya. 2 kurang 5 itu kan min 3. 5 kurang 2 itu 3. Perbedaan dari jawaban kita adalah ada di tanda negatif. Jadi kalau kita mau tukar operasi pengurangan, nilainya itu satunya positif, satunya negatif. Perbedaannya ada di tanda negatif. Nah, sekarang gini juga. Yang kita butuhkan adalah 1 kurang 2 sin kuadrat 15 derajat. Satunya ini harus di depan. Jadi kita mau tukar posisi menjadi 1 kurang 2 sin kuadrat 15 derajat. Harus kayak gini, karena rumusnya kayak gini. Nah, kalau kita tukar posisi kayak gini, berarti ada perubahan min. Jadi di depan kita kasih min. Kayak gitu ya. Nah, karena ini sudah dibuktikan toh, kalau kita kurang, kita tukar, maka ada perubahan, yaitu tanda minus. Nah, seperti itu. Sekarang, ini sudah sama persis dengan rumus. Rumus dari apa? Dari identitas cos 2 alfa. Nah, jangan terkecoh. Ini sin, jangan tulis sin. Ini sin, tapi ini rumusnya cos, ya. Tadi kan ini kan ini rumusnya cos. Jadi harus rubahnya ke cos gitu. Oke, sekarang tinggal kita lanjutkan. Min 7 cos 2 alfa. Min 7 kali cos 30 derajat. 30 derajat itu adalah 1/2 akar 3. Karena tidak bisa dibagi, kita kali saja menjadi min 7/2 akar 3. Seperti itu ya. Nah, sekarang soal terakhir. Kita kerja di sini saja ya. Soal terakhir itu 10 sin kuadrat alfa. Oh, bukan alfa. Sin kuadrat 20. Ibu tulis. Sebentar ya. Sin kuadrat 22,5 derajat dikurangi 10 cos kuadrat 22,5 derajat. Nah, sekarang kita samakan rumus nih. Ini rumusnya sama dengan yang mana? Nah, sudah pasti kuadrat-kuadrat ini punyanya cos. Sama dengan yang pertama. Yang pertama itu rumus untuk cos kuadrat, sin kuadrat. Ini ada sin kuadrat, ada cos kuadrat ya. Ini adalah alfanya. Nah, angka yang tidak perlu di sini yaitu angka 10. Ya kan? Ini tidak diperlukan. Karena di rumus tidak ada angka lain. Tidak ada angka 2, tidak ada angka 1, tidak ada angka 10. Jadi 10 ini kita tidak pakai nih. Nah, kita bisa gunakan sistem hukum sifat distributif. Karena ada 10 tadi, kayak tadi tuh ada 7, kita keluarkan 7. Ini juga ada 10 sama-sama, kita keluarkan 10-nya. Kita tidak gunakan, tidak dibutuhkan di rumus. Yang tersisa adalah sin kuadrat 22,5 derajat dikurang cos kuadrat 22,5 derajat.
Lalu kalian langsung samakan lagi kembali dengan rumus, dengan identitas. Ternyata belum sama. Identitas kita itu cos kuadrat kurang sin kuadrat. Tapi soal kita sin kuadrat kurang cos kuadrat, terbolak-balik. Tadi kan Ibu Guru sudah ajar. Kalau pengurangan terbolak-balik, kalau kita mau balik lagi, kalau kita mau membalik posisinya kayak gini, maka kita bubuhkan tanda min, tanda negatif, kayak gitu ya. Nah, kalau sudah sama persis, kita langsung rubah ke identitasnya, yaitu ini kita ubah menjadi cos 2 alfa. Jadi, min 10 dikali cos 2, alfanya ganti langsung 22,5 derajat. 22,5 kalau dikali 2 dapatnya 45 ya. Jadi ini sama dengan min 10 dikali cos 45 derajat. Cos 45 itu nilainya kan 1/2 akar 2. Nah, ini bisa dibagi nih, 10 bisa bagi 2, 5 ya. Jadi min 5 akar 2. Nah, jadi inilah soal-soal dalam ini contoh bagaimana cara menggunakan identitas sudut rangkap. Ini ya. Nah, Ibu harap kalian bisa lebih mengerti, kalian bisa latihan soal sendiri ya. Sampai ketemu di ujian nanti. Bye-bye.